warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Desinuwana, NIM 19018.008, jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan melakukan rangkuman materi dari materi 9 hingga materi 14 mata kuliah PPSI Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu membahas mengenai manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan itu. Menerapkan sistem manajemen kualitas melakukan kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinuing yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah buku software engineering yang memenuhi software quality source-nya. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan kualitas, hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan benak proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup waktu dan untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek. Yang pertama, rencana kualitas proyek. Rencana kualitas proyek adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dan atau standar untuk produk dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lainnya. Yang kedua ada performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas adalah proses dan auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Yang ketiga, performa kontrol kualitas. Performa kontrol kualitas atau performa kualitas mutu adalah proses hasil dari perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk mendata performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang ada. Karakteristik dan perangkat lunak yang berkualitas, quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan memakai pengembang dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakai, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan shortcode, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara atau maintain sistem tanpa kesulitan yang berarti. Kualitas software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut. Yang pertama, functionality, yaitu functionality merupakan perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Yang kedua, ada flexibility, yaitu perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu
perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Yang keempat ada maintainability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi portability. Maksudnya yang kelima portability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, serta resiliency, perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya ada reusability, perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada testability, perangkat lunak yang memungkinkan memodifikasi untuk validasi. Selanjutnya ada understandability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memahami apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Software quality factor dan Hewlett Packard. Yang pertama ada functionality, yaitu diukur dengan mengevaluasi fasilitas dan kemampuan dari program. Yang kedua ada usability, diukur dari faktor manusia yang memakai sistem atau estetika konstasional dan dokumentasi. Yang ketiga ada reliability, yaitu dievaluasi dengan mengukur frekuensi kegagalan atau error, akurasi output MTBF atau mean time between failure dan kemampuan mengatasi error. Performance diukur dari kecepatan proses respon, pemakai sumber daya, dan efisiensi. Yang keempat ada supportability. Supportability gabungan dari extendability, adaptability, dan serviceability. Ketiganya lebih dikenal dengan istilah of maintainability beserta testability, compatibility, configurability, kemudahan instalasi, dan identifikasi problem. Software quality factor placement. Yang pertama ada product operation, ada correctness, ada reliability, ada usability, ada efficiency, ada product transition. Pertemuan ke-10 membahas mengenai contoh struktur organisasi untuk proyek IT yang besar. Output matrix, tugas tanggung jawab atau responsibility assignment, sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS atau Work Breakdown Struktur. Untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organisasi Breakdown Struktur atau OBS. Struktur organisasi dapat terbagi menjadi RACL, yaitu responsible. Huruf R dari singkatan RACI adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Saat membagi tugas menggunakan metode ini, responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Accountable, huruf A, adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Yang keempat, consulted. Seseorang yang menjadi bagian dari consulted adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya,
Ada beberapa orang yang berperan sebagai konsultan karena sarannya sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Informate. Terakhir, yaitu I dari RACI adalah informate yang anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk dalam golongan ini. Organisasi breakdown struktur atau OBS intinya adalah struktur pembagian kena dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 membahas mengenai manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek, identifikasi stakeholder, rencana komunikasi, distribusi informasi, mengatur harapan stakeholder, laporan performa. Dimensi potensial aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi yang pertama adalah internal atau di dalam proyek dan eksternal pelanggan proyek lain media publik. Formal atau laporan-laporan, memo-memo, pengarahan singkat, dan yang informasi email diskusi-diskusi khusus untuk suatu maksud. Vertikal atau naik dan turun organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutan. Pejabat. Laporan berkala, laporan tahunan. Bukan pejabat, komunikasi-komunikasi yang boleh diumumkan. Lisan dan tulisan, verbal dan nonverbal, modulasi suara dan bahasa tubuh. Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendapat komunikasi. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan-kebutuhan mereka ketika mereka terjadi. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan status, pengukuran kemajuan dan peramalan-peramalan. Pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 membahas mengenai manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek yaitu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan kejadian negatif di dalam proyek. Manajemen rencana risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Performa analisis risiko kualitas. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari
prioritizing resiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak terjadi. Performa analisa resiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenal pada keseluruhan sasaran proyek. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan. Untuk yang pertama, menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. Kedua, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek. Keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Keenam, yaitu tanggapan rencana risiko. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Selanjutnya ada strategi untuk risiko negatif. Yang pertama, avoid. Avoid yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua ada transfer. Transfer yaitu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Yang ketiga ada mitigate. Mitigate merupakan pengurangan peluang, dana, atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Selanjutnya ada strategi untuk risiko positif. Yang pertama ada exploit. Exploit merupakan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Yang kedua ada share atau alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Yang ketiga ada enhance. Enhance adalah memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 membahas mengenai manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk atau jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek atau bisa disebutkan juga pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan anggota tim proyek yang diberi hak. Pengaturan kontrak manapun yang dikeluarkan oleh satu organisasi luar, yaitu pembeli yang memperoleh proyek dari penyelenggara organisasi atau penjual dan mengatur kewajiban-kewajiban sesuai kontrak yang ditempatkan di tim proyek oleh kontrak. Proses-proses pada manajemen pengadaan proyek. Yang pertama ada rencana pengadaan, melakukan pengadaan, mengurus pengadaan, dan menutup pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan dan mengidentifikasi proyek para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan
dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal. Asumsikan biaya sewa suatu produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta per hari. Untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasional 4 juta per harinya. Berapa lama waktu operasional sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri? Solusinya, diberikan D adalah lama atau hari penggunaan produk tersebut. 120 juta ditambah dengan 4 juta dikali D sama dengan 8 juta. D dikali 120 juta sama dengan 4 juta kali D. D sama dengan 30 juta. Jika produk tersebut digunakan lebih dari 30 hari, maka lebih ekonomis jika melakukan pengadaan sendiri. Tipe-tipe kontrak dari manajemen pengadaan proyek. Yang pertama ada fixed price lump sum contract. Fixed price lump sum contract memasukkan total harga setiap dari sebuah produk atau layanan. Cost reimbursable contract. Cost reimbursable contract adalah memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kontrak waktu dan material. Kontrak waktu dan material adalah penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Unit price contract. Unit price contract adalah mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual, dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran-penawaran dan akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan, performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan kegiatan pelaksanaan pengadaan. Yang pertama, menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Yang kedua, mengirim dokumen ke penjual-penjual yang berpotensi. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Yang kelima, membuat kontrak. Pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 membahas mengenai Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek merupakan pihak-pihak yang baik secara individu, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek tersebut. Stakeholder ini dapat terlihat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian produk. Contoh-contoh stakeholder proyek. Yang pertama sponsor, kedua customer, ketiga seller, keempat bisnis, kelima organisational group, keenam fungsional manager, ketujuh institusi keuangan, kedelapan pemerintah pusat dan setempat, kesembilan expert, ke-10 konsultan, ke-11 staf proyek, ke-12 lingkungan sekitar proyek.
Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti yang pertama, keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Kedua, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap aprobasi langkah untuk mengatasi risiko proyek. Ketiga, hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Keempat, dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Hal penting yang terlibat pada overview. Stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement dokumen, enterprise faktor, dan organizer proses. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi interpersonal dan manajemen. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah salah satu bagian penting dari sebuah kerangka manajemen proyek. Institut Manajemen Proyek memutuskan untuk membuat seluruh bidang pengetahuan yang dikhususkan untuk manajemen stakeholder dari edisi kelima Panduan PMBOK pada tahun 2012. Pemangku kepentingan atau stakeholder itu meminta proyek, menyetujuinya, menolak, mendukungnya, dan menentangnya. Jadi dapat dikatakan bahwa stakeholder pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan proyek. Nah, untuk tujuannya yang telah dijelaskan sebelumnya belum terlalu rinci, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemangku proyek ini. Tujuan dibuatnya manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan dan untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Manajer proyek dan timnya harus memiliki dialog yang baik dengan pemangku kepentingan dan mengatasi masalah yang terjadi untuk memastikan kepuasan pemangku kepentingan. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan, melibatkan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya, dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Keluaran utama dari proses ini adalah daftar pemangku kepentingan. Perencanaan manajemen pemangku kepentingan melibatkan penentuan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan dan kegiatan proyek berdasarkan kebutuhan minat dan potensi dampak mereka. Keluaran dari proses ini adalah rencana pengelolaan pemangku kepentingan dan pembaruan dokumen proyek. Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan
melibatkan komunikasi, dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Keluaran dari proses ini adalah log masalah, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Yang keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemantauan hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Keluaran dari proses ini adalah informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Baiklah, itu adalah rangkuman-rangkuman MKPPSI. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.